Ya, terima kasih sama Muslim, Anda masih setia bersama kami dalam program acara Assalamualaikum Indonesia dan masih dengan narasumber istimewa kita kali ini adalah Mas Cesar ya. Ya. Oh, baik, Mas, tadi kita udah Kalau bercerita. di Medan nggak Mas jariku. Bang. Ya. Oke, Jadi oke, biar Bang. lebih akrab. Oke, Ya. baik, Mungkin baik, kalau Bang. di sana dipanggilnya Mas. Bukan, Jadi? Bang Toib. Oh, Bang. Jangan ketawa ya. Oke, Ya, baik. ya Riko silakan. Ya. Baik, Bang Cesar. Ya. Oke, baik. Kita udah bercerita tadi ya, panjang lebar masalah masa kecil. Oke, baik. Untuk sekarang kita mau ingin tahu nih perubahan Abang ya, yang waktu itu masa jaya Abang, bisa dibilang masa jaya lah ya. Semua orang suka dengan Abang ya, kemudian pertelevisian pun suka gitu, pengen ngambil Abang gitu kan. Namun kemudian Abang bisa tinggalin itu. Iya. Mungkin bisa. Memang luar biasa, hidup ini adalah sendagurau panggung sandiwara ya. Iya. Panggung sandiwara yang bikin saya ternyata banyak sekali, otak saya udah materi, uang. Yang bagi saya dulu tuh yang saya lakukan adalah halal. Wah, ini bener nih, kata Allah mah gitu. Tapi saat saya meng-cross check lagi di surat Al-Qur'an ayat Al-Ankabut ayat 64, surat Al-Hadid ayat 20, Ya. Allah menjelaskan dan memperingati kita bahwa apa? Sendagurau. Dunia ini adalah sendagurau. Surat Al-Ankabut ayat 64, dunia ini adalah sendagurau dan bermain-main, sesungguhnya akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya apabila kita mengetahui. Dan surat Al-Hadid ayat 20 yang terakhir ayatnya berbunyi, dunia ini adalah kesenangannya menipu. Oke. Dijelaskan seperti itu, saya merasakan ya Allah, ternyata yang saya lakukan itu tidak disukai Allah. Kenapa ya? Banyak sekali ya, dari dunia entertain kan saya banyak sekali yang istilat itu kan di Islam tuh nggak boleh, yang bercampurnya lelaki dan perempuan. Betul. Dan bersalaman yang tidak mahram. Itu jelas sekali bahwa Rasulullah SAW di hadis Tabrani bahwa yang artinya bahwa ternyata nanti di akhirat kita akan ditusuk dengan besi panas. Iya. Lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak mahram. Dulu kan gitu. Oh, dulu pernah seperti itu? Iya, makanya dari situ ya Allah, itu peringatan sekali ya. Dari Rasulullah SAW, bagaimana, ayolah kita harus bisa apa yang diajarkan Rasulullah SAW kita contohkan, ibaratnya copy paste, subhanallah. Jadi apapun yang dilakukan Rasulullah SAW kita copy paste, kalau yang tidak diajarkan Rasulullah SAW tinggalkan. Oke, baik, Bang Cesar. Yeah. Menarik memang dengan apa yang Abang sampaikan tadi. Hidayah pasti dari Allah. Benar. Ya. Akan tapi pasti ada figur di balik semua itu. Siapa orang-orang yang mempengaruhi? Itulah perhiasan dunia yang terbaik, wanita soleha. Oke. Bagaimana kalau apabila kita mau mendapatkan wanita soleha, kita harus apa? Soleh dulu. Iya. Dan dia mengatakan saat saya ta'aruf dengan istri saya, dia cuma bilang gini, kalau kamu ingin aku cinta dengan kamu, kau cintai dulu yang menciptakanku. Subhanallah. Boleh dicatat? Catatnya cukup ini aja ya, nanti proses editingnya. Sampai merinding serius. Ya, bila kamu ingin aku cinta dengan kamu, kau cintai dulu yang menciptakanku. Akhirnya saya harus mencari bagaimana Allah tuh agar cinta dengan saya gitu. Dengan cara ya udah akhirnya saya berhijrah, saya meninggalkan dunia itu. Emang sangat berat perjalanan hidup saya yang mungkin bergelimang harta yang luar biasa. Yang mungkin aja itu istidrak dari Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih harta yang benar-benar bagi saya tuh wah kenikmatan, padahal itu adalah kita masih berbau-bau maksiat. Itu serius istri memang yang Iya, istri yang membuat saya subhanallah, dari dia mengasih apa? Quotes ya namanya. Kata-kata dari mutiara ya. Instagram, dari pet yang bikin ya Allah. Ternyata saya harus belajar lagi dan berkomunikasi dengan istri saya. Makanya luar biasa, istri saya adalah perantara hidayah. Masya Allah, luar biasa. Artinya titik balik itu di momen itu ya Bang ya. Iya. Jadi waktu itu sudah menikah. Wah, sudah menikah tapi tetap masih di dunia entertainment. Akhirnya saya memilih kehidupan yang sebenarnya ternyata ya pilihan hidup itu ya, kalau kita mau pulang ke kampung akhirat kan, mau masuk ke surga atau mau masuk neraka, masa iya saya mau masuk neraka kan, nauzubillah min dzalik. Bagaimana saya memutuskan bahwa saya harus benar-benar meninggalkan dunia
entertain dan mengejar akhirat dan menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Oke, baik. Bang, ya, apa? ini saking semangatnya ya. Oke, silakan. Baik, Bang, lebih spesifiknya lagi, kira-kira momennya itu apa yang buat tek? Oke. Itu kan. Pas saat saya berantem sama istri saya. Oke. Saya berantem, saya cemberut. Di situ dia cuma ngomong bilang apa? Yang yuk ikut kajian. Saya nggak tahu tuh bahwa kan kata Rasulullah apa? Ya apa namanya? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim ya kan. Menuntut itu wajib bagi seorang muslim. Subhanallah. Dan akhirnya dari situ ya Allah bener ya. Akhirnya saya diem dulu kan sama istri saya ikut kajian, duduk manis di rumah Allah, dengerin itu luar biasa temanya. Catat ya, aku akan berubah. Oke. Yang dibawakan oleh Ustaz Syafiq Riza Bersalamah Hafizahullah. Beliau mengatakan bahwa ternyata kalau kita ingin berubah kita harus punya ilmu. Oh iya benar ya. Saya dulu masih bodoh ilmu, nggak tahu ilmunya, yang diharamkan dan dihalalkan, apa yang harus kita lakukan di hadapan orang-orang, adab-adabnya seperti apa. Ya saya merasakan ternyata saya harus belajar adab gitu sebelum berilmu. Subhanallah. Makanya saya juga masih belajar khususnya, masih belajar. Saya di sini juga bukan orang yang contoh yang baik, tapi saya contoh yang buruk buat Anda. Tapi bagaimana saya ingin meminta maaf dengan penuh perasaan. Iya gitu. Oke, Bang, bisa bertanggung jawab nggak dengan komitmen Abang yang langsung drastis berubah? Komitmen. Ya pasti berpakaian juga berubah ya. Dari berpakaian, kenapa saya memakai jenggot. Banyak sekali yang orang menghina saya. Besar lu ke jenggotan kayak kambing aja. Udah kayak Ada yang bilang seperti itu? Iya, ada juga yang bilang Sar, ya mukanya pada sini lihat bawah ke atas. Dikira ini ngerakit bom gitu kan atau teroris. Saya bilang saya balas dengan tabasum di akikah sodako. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Senyumnya mana? Oh ini udah senyum. Hadis riwayat Tirmidzi kan. Saya balas dengan seperti itu dan saya kasih tahu pelan-pelan bahwa Rasul bersabda di hadis riwayat Muslim lo sahih. Kenapa Sar? Iya, karena cukurlah kumismu dan peliharalah jenggot. Subhanallah itu. Wah, baik, ini sebuah keputusan besar. Iya. Nama Cesar kemudian besar dari lingkungan entertainment. Banyak kenal orang-orang yang besar gitu ya di lingkungan itu. Kemudian sekarang hubungannya seperti apa? Apakah kemudian jauh dan mereka juga menghindar dan atau Cesar sendiri, Bang Cesar sendiri yang menjauhkan diri? Ya kan kita harus mencari teman-teman yang soleh ya. Saya bertemu dengan antum karena Allah. Semua kameramen karena Allah. Kita nggak tahu. Tapi itulah kenikmatan ukhuwah Islamnya, kita harus terjalin dengan sepenuh hati. Subhanallah ya. Saya rasakan bener loh, yang dulunya Sar yuk nongkrong, kongko. Sekarang Sar ayo ikut kajian yuk, subhanallah. Di situ ada temanya kuceraikan dengan riba. Terus? Ya oke, Riko mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Astagfirullah. Baik, sudah menjadi sunatullah nih Bang Cesar ya. Pasti setiap orang berhijrah ya, berubah dari yang buruk kepada yang lebih baik, itu pasti ada tantangan-tantangan. Itu nggak mengoyahkan pribadi Bang Cesar sendiri? Enggak lah, karena memang inilah hidup yang harus kita pilih gitu. Masa selamanya seperti itu yang dulu. Ya sekarang berubah ya kan, ibaratnya kalau kita ingin berubah karena Allah ya insya Allah gampang kan, bener loh. Akhirnya saya pasti kan pasti kekurangan harta ya, dari dulunya banyak duitnya, sekarang nol di ATM, dan di situ dikuras, Allah memberikan yang terbaik, memberikan keberkahan, dan dengan cara itu kata Rasulullah berdagang. Dan pada akhirnya ada aja jalan untuk berdagang, dagang kaos, dagang KUS, koko, dagang KSC, Kismat, penyetan, chicken. Di Medan belum ada ya? Belum ada, nanti buka cabang atau minimal diantar ke sini dulu ya. Jadi biar kita coba dulu. Udah anget dong. Iya, tapi Masya Allah kalau kita hijrah karena Allah mudahkan kok. Saya pernah merasakan bahwa ternyata pernah ada kejadian sama istri saya. Yang kita jalan, oh iya tapi nggak enak ya, nggak punya duit. Ya saya bilang, terus dia tuh teman istri saya nelpon, Mbak Indah Dari seneng ya lihat saya sekarang berhijrah.
Terus lihat di ATM apa? Di ATM ada apaan? Dicek sama istri saya, dia ngirim 5 juta, subhanallah. Dan bahwa disitulah mengaplikasikannya, ternyata di surat Al-Talaq ayat 3, subhanallah memberikan rezeki tak terduga-duga. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, apa? Allah akan cukupkan kebutuhanmu. Subhanallah. Tapi Masya Allah sih luar biasa. Iya. Agak tenang dan penuh senyuman gitu. Dan juga dari keluarga nggak ada penolakan. Enggak, tapi tetap banyak bilang, ini Cesar Wahabi katanya. Oke. Tapi ya kita, ya itulah dibalas dengan senyuman aja. Oke. Karena kan kita harus ngasih tahu dengan pelan-pelan, berlemah lembutlah kepada saudaramu. Paling ngasih tahu dengan pelan-pelan, ternyata ini bukan Wahabi, tapi ini yang diajarkan Rasulullah SAW. Baik, Bang, ada statement makin tinggi iman seseorang, makin tinggi godaan. Betul. Nah, Abang pada level merasa iman sudah tinggi, kemudian pernah merasa digoda sangat kuat soal keputusan Abang ini, Bang? Ya banyak sekali ya, karena dunia ini banyak sekali godaannya. Karena makanya kata Rasulullah, apa kata bagian hijab seorang lelaki apa? Tundukkanlah pandangan. Jadi kalau jalan udah gini aja. Ya enggak lah, maksudnya tetap menjaga pandangan. Ya harus maksudnya kalau ngobrol sama akhwat juga harus kita mempalingkan mata. Iya, benar nggak? Iya, makanya dari situ ya Allah banyak sekali, memang godaan banyak sekali, tapi ya itulah nasihat-nasihat dari istri juga memberikan suatu ketenangan. Oh ini nggak boleh, oh kamu harus belajar adab-adab apa. Jadi saling komunikasi aja, karena kalau kita jarang komunikasi sama istri, kita nggak tahu apa isi hati seorang istri kita. Iya gitu, makanya nih. Nikah Bang Bram. Baik, sahabat Muslim, karena durasi juga ya, karena kita seru sekali perbincangan dengan tamu kita yang hadir pada kesempatan kali ini, yaitu Bang Cesar. Bang, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Dengan keputusan Abang yang sekarang, ya, siapa orang yang selain istri tadi yang sudah Abang sebutkan, yang menguatkan Abang tentunya? Yang menguatkan saya adalah ya kalau nggak istri saya, paling teman-teman saya yang mengingatkan saya dan menegur saya kalau saya punya salah, dan ya orang tua juga menasihati saya. Tapi lebih banyak sih semua ke istri gitu ya, yang menguatkan saya untuk berhijrah. Yuk belajar lagi. Alhamdulillah bener loh, saat saya berhijrah buat hadirin, mudah-mudahan ini bermanfaat, karena saat kita berhijrah ada aja umroh, diajak umroh, diajak haji. Alhamdulillah doain semoga tanggal 3 September saya naik haji. Insyaallah Ta'ala, bahwa ternyata Allah gampangkan kalau kita berhijrah karena Allah. Allah mudahkan. Sampai istri saya, ya Allah ya kamu sujud syukur, ya Allah kamu dimudahkan, coba kamu bertobat dan bertobat. Iya, saya bilang saya mengoleksi diri saya sendiri, belum tentu saya paling benar, tapi saya ingin belajar dari kesalahan yang lalu. Iya, dengan kebaikan. Masya Allah. Senyum mana senyumnya? Iya. Baik, terima kasih Bang Cesar, waktunya yang sangat sempit ini bisa hadir ke studio Salam TV. Di Medan, Horas Medan. Ya. Ya kan Medan ya, biar tahu. Salam TV di Medan gitu. Ya, benar. Dan terima kasih sekali sudah hadir di program kesayangan kita, Salam ke Indonesia. Iya. Ini suatu kehormatan juga untuk kita ya, Riko ya. Dikasih minum. Nah, ini sudah ada minum. Boleh Boleh dipersilakan. Afwan ya. Ya, oke, sekali lagi terima kasih Bang Cesar. Semoga terus istiqomah, semoga terus menjadi inspirasi untuk semuanya ya, agar bisa mengikuti jejaknya ya untuk hijrah. Ya, sahabat Muslim, untuk segmen teman ngobrol cukup dengan Bang Cesar. Terima kasih. Dan kita masih ada satu segmen terakhir, tentunya ada informasi tips ya, Riko ya. Jangan kemana-mana, tetap di program kesayangan kita. Assalamualaikum Indonesia. Dan Salam TV.